Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita sering mendengar atau melihat ya berita tentang orang-orang yang terkena kasus gitu kan, apalagi korupsi, koruptor gitu kan. Kadang ketika baru ditetapkan saja dia berbicara seperti ini. Sumpah demi Tuhan gitu kan, saya tidak mengambil sepeser apapun. Kalau sampai saya ambil sepeser pun dari uang negara ini, saya rela digantung di Monas. Dulu kan ada kisah kayak gitu ya, digantung di Monas gitu. Sampai pada titik tertentu mereka yang bersumpah ini ternyata ketahuan, ada bukti bahwa mereka kena itu kan. Dan akhirnya ketika ditangkap tidak ada seperti orang muka bersalah atau sedih ya. Ada yang malah senyum-senyum, masih bisa dada-dada gitu kan. Masih bisa ngomong bahwa ya saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah, seperti itu. Terkadang memang ada banyak hal seperti itu. Dan mungkin juga itu yang terlihat nyata dalam kehidupan kita, seperti itu terjadi apa adanya. Tetapi bagaimana dengan hidup iman kita? Tidak ada yang tahu. Kita bersumpah mungkin kepada orang-orang di sekitar kita bahwa saya ke gereja gitu, saya melakukan perintah Tuhan. Tetapi siapa yang tahu? Iman kita hanya kita yang tahu. Tindakan kita hanya kita yang tahu, dan Tuhan yang melihatnya. Adapun nyata terlihat kalau dalam tindakan itu benar-benar dilakukan dengan tulus. Kalau di bacaan ini kan tadi saya membacakan bacaan yang singkatnya. Kalau bacaan panjang yang di Matius 15 tadi, itu sejak awal ajaran dalam Injil yang barusan kita baca tentang yang di khotbah di Bukit itu, kita dengar hari ini Yesus sudah menegaskan bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Ia berbicara tentang penggenapan hukum dan hidup keagamaan yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Kedua makna ini dikaitkannya dengan perintah-perintah pembunuhan, perzinahan, dan sumpah. Dalam setiap kasus, Yesus menawarkan penafsiran yang lebih dalam dan lebih personal. Bukan hanya membunuh, tetapi marah pun harus dihukum. Bukan saja dengan bersumpah palsu, Ia lebih tinggi lagi bersabda agar para pengikutnya jangan sekali-kali bersumpah. Yesus memperdalam penafsirannya akan hukum supaya orang tidak menaatinya sebatas apa yang dirumuskan saja. Hukum adalah buatan manusia, tetapi diinspirasi oleh Allah, oleh Roh Kudus. Kehendak Allah selalu lebih dalam daripada apa yang dituliskan manusia. Maka hukum harus ditafsirkan kembali dengan kacamata Allah. Segala peraturan-peraturan, norma-norma di dunia ini memang punya kesaklekalan tertentu. Tetapi ada saat-saatnya atau mungkin seharusnya kita menafsirkan dengan kacamata Allah. Yesus juga menegaskan sifat personal, pribadi, setiap ketaatan pada hukum Tuhan. Sifat ini tampak dalam fokus pada hati setiap orang. Kemarahan, nafsu, dan sumpah adalah hal-hal yang mencemari kemurnian hati. Dan bukankah sumpah hanya dilakukan di antara mereka yang saling tidak percaya? Seakan-akan apa yang kita lakukan dari hati harus didukung dengan kata-kata sumpah yang sayang sekali justru memberi kesan sebaliknya. Tampaknya kehidupan iman kita juga mengalami krisis seperti ini, dan cukup serius. Bagi sebagian orang, berbohong itu sudah biasa. Lebih parah lagi, orang bahkan bisa menutupi kebohongannya dengan menampilkan hal-hal yang sangat saleh dan rohani. Ungkapan serigala berbulu domba benar-benar dipraktikan ketika kita memelihara kemarahan dan nafsu di balik bungkus keramahan dan perhatian yang berlebihan. Kita juga bisa menampilkan sikap sopan santun dan tampak jujur meskipun di dalam hati menggelora kemarahan dan maksud yang jahat. Ajaran iman kita jarang masuk sampai ke dalam hati, dan terkadang lebih sering hanya masuk
kita hanya tampilkan sebagai wajah yang manis di hadapan orang lain. Iman kita, apa yang kita dengarkan hari ini, apa yang kita dengarkan lalu-lalu setiap minggunya, kadang hanya kita gunakan sebagai wajah manis di depan orang-orang di sekitar kita, tetapi tidak pernah masuk ke dalam hati. Mungkin itu hal yang perlu kita renungkan pada minggu-minggu ini. Sebuah inspirasi yang membantu kita agar lebih dapat dipercaya dalam beriman justru ada di dalam kitab Putra Sirak tadi. Asal sungguh mau engkau dapat menepati hukum dan berlaku setia pun dapat engkau pilih. Kita membutuhkan kemauan dan kesetiaan pada pilihan kita sendiri. Tuhan itu sungguh bijaksana dalam hal memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Namun itu berarti bahwa kita seharusnya belajar setia pada apa yang sudah kita pilih dan untuk kita jalani. Hukum Tuhan sudah dituliskan dari hati kita yang dibaptis menjadi anak-anaknya. Ketaatan cukup dimulai dengan kemauan dan tidak perlu menambahinya dengan hal-hal lain yang justru akan membuat kita semakin sulit dipercaya. Kalau kita lihat khotbah di bukit, peristiwa itu ada komunitas baru yang didirikan Yesus, yang itu adalah gereja tempat kita sekarang ini hidup dan saling melayani. Lingkungan, kelompok, dan keluarga kita adalah kenyataan sehari-hari yang aturan serta nilai-nilainya kita hormati. Akan tetapi lebih dari menaati aturan yang kita sepakati bersama di dalamnya, kita mau belajar menghormati setiap pribadi yang berelasi dengan kita. Di balik ajaran iman Kristiani yang kita jalankan, terdapat kehendak Allah yang sangat dalam maknanya dan sangat dekat dengan hati kita sendiri. Bila ingin menyembuhkan krisis kepercayaan di masyarakat, kita selalu bisa mulai dengan kemauan yang sungguh-sungguh dan kesetiaan pada ajaran iman yang telah kita pilih untuk kita yakini. Jangan lagi memakai kata-kata sumpah untuk berusaha meyakinkan orang. Itulah apa yang ingin dibicarakan oleh Injil kepada kita. Apabila keputusan dan tindakan kita berasal dari hati, kita tidak memerlukan hiperbola atau hal yang berlebihan dan hal-hal sarkasme untuk membuktikannya. Semoga sikap hidup kita tidak berlebihan, sebab ajaran iman kita pun sangat sederhana untuk dijalankan dengan setia. Tinggal bagaimana dengan kebebasan yang kita gunakan, kita manfaatkan ketika kita memilih iman kita yang sekarang ini, kita berusaha untuk setia. Jangan hanya bilang ini kan masih proses gitu ya. Sampai mati juga proses itu. Tetapi bagaimana kita bertekun untuk setia dalam ajaran iman kita. Tuhan memberkati.